Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-44 ya daripada kitab Nadhum Jurut Tauhid ini. Yang lalu tadi malam ya kita sudah menyelesaikan pasal beberapa perkara masalah ghaibiyat. So, kaidah semua daripada ghaibiyat ini adalah perkara ini mungkin. Perkara ini mungkin, dan ada dalil nakli, bukan hanya mungkin tapi dalil nakli ya dulu ala wuku alal wuku. Paswa takriban kaidahnya semua ghaibiyat semacam itu ya nih. Saya tiba adal qalil beberapa ghaibiyat yang lain yang mungkin ada beberapa khilaf yang khilafnya itu sikit viral. Ketika dia sikit viral, nanti mungkin kita akan membaca beberapa sofahat daripada kitab-kitab yang lain, terutama Mas'alatul Arsh. Mungkin nakro kitabnya Syekh Said Foda, Syarah Kabir al-Tahawiyah, ada sekitar 20 page tentang Mas'alatul Arsh. Yakni nahnu naktuluhu bahsan ya, ini Mas'alatul Arsh hatta tidak diulang-ulangi lagi apa makna arasy indah ahli sunnah, apa makna indah mujassimah, kemudian ta'arud qalil li makna istiwa. Insyaallah kalau kita bisa sempat dari ini natatorok qalilan ilal arasy, natatorok, kalau tidak khuluhu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Begitu pula ada beberapa khilaf di masalah sirat Ustaz Fauzan. Masalah sirat, ada orang muasir sini namanya Hasan bin Ali Seqaf yang fi sirat. Saya pun tadi saya sempat baca kitabnya beliau. Beliau punya 2 kitab. Beliau punya syarah Jauharah juga namanya Aqdu Zabarjat An-Nadid fi syarhi Jauharatit Tauhid. Tadi saya baca hanya sampai masalah ru'yah saja. Hanya sampai ru'yah saja. Yakni setelah ru'yah tak ada. Kemudian beliau juga punya kitab lain namanya Syarah Shahih Aqidah Thahawiyah. Di situ beliau yunakish masalah itu sirat, dan Syekh Said Nakosha Hasan bin Ali Seqaf dalam kitabnya beliau Syarah Kabir al-Tahawiyah takriban dalam 10 poin. Dalam 10 poin nakoshahu yakni bahwasanya dalil nafsu yakni intinya semua itu dalil nafsu sirat dhaif walaysa biqawi. Ala kullin yakni qad natatarraq qalilan ila khilafi Seqaf. Walaupun saya sekaf ya, saya sekaf juga. Tapi itu segaf-segaf yang lain ya, bukan segaf-segaf. Dan beberapa ghaibiyat yang lain. Semua kaidahnya sama, Ustaz. Semua kaidahnya sama. Anna hadhihi umurun mumkinah warada sahibu syara' bi itsbatiha. Sawa'un min sunnatil mutahharah atau daripada Kitabul Aziz wallahu a'lam. Jayyid. Sekarang sebelum itu kita masuk sudah di bait 102 tentang masalah ghufranul shaghair. Kita mempunyai 2 dosa ya. Nanti saya bait khas tentang masalah dosa kecil dan dosa besar. Ala kullin kita semua sudah mengetahui bahwasanya yang namanya dosa itu ada 2 macam. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dan dosa besar itu biasanya disebutkan menjadi 7. Yakni al-mansus 7 namanya as-sab'ul mubiqat. Nah, sab'ul mubiqat ini apa ya kalau saya cakap ya? Ini sedikit ada maqasid syariahnya. Mafasid daripada sab' ini balagha ila haddin muayyan, Ustaz. Balagha ila haddin muayyan, yakni sampai derajat tertentu. Ketika sampai derajat ini Ustaz Fauzan, maka dikatakan dia itu dosa besar. Lah, yang mansus sampai derajat itu hanya 7. Kemudian dikiaskan daripada selain 7 ini beberapa perkara yang lain. Apa saja 7 itu sayati
ba'da qalil. Lah, selain daripada perkara itu, Ustaz, namanya dosa kecil, namanya dosa kecil. Lah, dosa kecil ini sebenarnya juga namanya dosa, akan tetapi dia bisa untuk dimaafkan dengan beberapa cara. Dimaafkan tanpa bertaubat, tanpa bertaubat. Berbeda dengan apa namanya? Dosa besar. Karena kadangkala Anda berbuat dosa kecil, tak tahu itu dosa kecil, atau tahu tapi tetap Anda lakukan karena itu dosa kecil. Dan kadangkala Anda tidak apa namanya bertaubat. Tak elok, memang tak elok, tapi karena samhus syariah, karena Allah itu maha pemaaf, khususon dalam dosa kecil ini, maka dosa kecil ini bisa dimaafkan. Bisa apa namanya dimaafkan. Lah, cara memaafkan apa? Cara diampuninya bukan dimaafkan. Dan cara dimaafkannya, cara diampuninya itu ada beberapa perkara. Di Nadham disebutkan 2. Apa itu, Ustaz? Yang pertama adalah dengan ijtinabul kabair. Dan yang kedua dengan apa namanya? Berwudu. Sof tengok. Wa bijtinabin lil kabair tughfaru saghairun. Saghair dimaafkan dengan Anda menjauhi apa namanya? Kabair. Saghairun ini li ajlil bait ya, sedangkan saghairu karena dia apa namanya? Sigha muntahal jumu'. Wajal wudu yukaffiru, dan ada di dalam beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya kalau Anda itu berwudu, dosa kecil Anda diampuni. Dan ini bukan hanya wudu, Ustaz, akan tetapi bil a'mali sholihah. Dengan beramal soleh, dosa Anda apa namanya? Diampuni. Walaysa mujarradul apa namanya? Walaysa mujarradul wudu saja, tapi dengan amal soleh. Kemudian ada cara lain untuk mengampuni dosa. Musibah. Kalau Anda terkena musibah, dosa Anda akan apa namanya? Diampuni. Dosa Anda akan diampuni. Dan apa makna dosa itu diampuni? Apakah ketika Anda berwudu, wudunya tidak mendapat pahala, tapi Anda mendapat pengampunan dosa? Apakah semacam itu? Tidak. Akan tetapi tetap pahala wudu itu ada, cuma dosa apa namanya? Dosanya selain itu juga apa namanya? Diampuni. Apa makna diampuni dosa itu? Ada beberapa makna. Ditutupi dan dihilangkan dosanya, yaitu adamul mu'akhadah, adamul mu'akhadati shaghair. Itu juga dikatakan apa namanya? Diampuni dosanya. Walaupun mungkin Ustaz nanti dipermalukan, diungkap di depan orang-orang, itu juga namanya apa? Diampuni. Diungkap tapi tidak dibalas. Yani engkau punya dosa ini 1 2 3 4 5. Tapi tidak diazab, itu juga diampuni. Atau dua-duanya sudah ditutup juga diampuni. Dan semuanya itu mabni. Apakah boleh? Ada mabda kalaminya. Apakah boleh diazab dengan dosa kecil? Alal mu'tamad jaizun. Alal mu'tamad apa namanya? Jaizun. Boleh. Mabda kalaminya loh ya. Apakah dosa kecil boleh diadab dengannya? Boleh. Boleh ini belum tentu terjadi. Boleh belum tentu terjadi, tapi boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Apalagi saya nak cakap. Jayid. Khallu dhabitul kabirah dan dhabitus shaghirah secara definisi kita tunda sampai apa namanya? Bait pasal apa namanya? Shaghirah dan kabirah. Ada beberapa dhabit. Yang paling ma'ruf adalah definisinya Ibn Hajar sebenarnya. Nanti ingatkan saya ya ketika sudah apa namanya? Shaghirah dan kabirah, nanti bait yang sumadzunubu indana kismani shaghiratun kabiratun wasani. Nanti ada baitnya semacam itu. Dan banyak ulama-ulama mengarang tentang kabirah. Di antaranya adalah Al-Haytami juga. Sahibut Tuhfah. Namanya apa? Az-Zawajir fiktirafil kabair. Az-Zawajir fiktirafil kabair. Jiddan. Masalah ini afdol mayakun nakro daripada apa namanya? Hidayatul Murid. Ada 2 page yang saya kira penting sekali karena ya dulu ala ba'dil khilafat dan ada hubungannya dengan ilmu kalam. Ini bukan hanya masalah wa'diyah saja ya. Ini saya tak ingin walaupun masalah ini masalah dosa, yang dosa itu ghairu mar'i
dan kita cuma wajib percaya dosa saja, tapi bagaimana ghufronnya, saya tidak mengira itu daripada apa namanya usuluddin ya, daripada usuluddin. Cuma memang ada mabda kalaminya, cuma laisa dhahiron. Selama dia itu laisa dhahir, tafarruqnya terhadap sebuah makna usuluddin, maka masalah ini laisa min apa namanya? Laisa min usuluddin, karena sedikit khafi, sedikit apa namanya? Sedikit khafi. Sila. Fahadihil masalah. Sudah di-share ya? Sudah? Oke. Fahadihi mas'alatun ikhtalafa an-nasu fiha. Fadhahaba ba'dul mu'tazilati wa jama'atun minal fuqaha wal muhaddithin. So, tengok, hadhihi masalah ikhtalafa an-nasu fiha. Maka sebagian daripada apa namanya? Sebagian daripada Mu'tazilah dan jama'atun minal fuqaha wal muhaddithin bahwasanya kalau mukallaf ijtanabal kabair uffirat saghairuhu qat'an bila khilaf. Aywa, kemudian lam yajuz ta'dzibuhu 'alaiha. Walam yajuz ta'dzibuhu 'alaiha. Tidak boleh diazab karena shaghirah. Kenapa? Karena ijtinabul kabair. Min aina akhadtum hadza sam'an. Jelas ini kan bukan perkara aklan ya. Yakni shaghirah diazab dimaafkan dengan menghindari kabirah sam'an hadi, bukan masalah akal. Aywa. La bi ma'na al-imtina'il aqli. Aywa, la bi ma'na al-imtina'il aqli. Yani lam yajuz ta'dzibuhu 'alaiha la bi ma'na al-imtina'il aqli bal li wurudil adillah sam'iyah 'alaiha. Yani maknanya adamul jawaz syar'an la aklan. Ayo. Mithlu qawlihi ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu. Kalau kamu menjauhi kabair, jamak ya, banyak dosa besar, beberapa dosa besar yang tunhauna anhu, yang dilarang kalian daripada dosa-dosa tersebut, maka apa jawab syaratnya? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan kaffara yukaffiru, kami apa namanya? Maafkan. Bukan kami kafirkan kalian, bukan. Ini kalau Wahabi hanya nukafir, oh maknanya dikafirkan. So, kalau kita menjauhi dosa besar dikafirkan. La haula wala quwata illa billah. Ini Wahabi yang teruk sangat ini. Wahabi yang teruk sangat. Nukafir at-takfir ay ghufran. Nukafir ankum sayyi'atikum. Kami akan maafkan sayyi'atikum. Sayyi'at. Kejelekan kalian. Lah, kejelekan ini apa? Saghair. Kenapa? Fi muqabalatil kabair. Karena sayyi'at itu kan dosa. Dosa itu kan dua, imma saghirah, imma kabirah. Dikatakan kalau kamu menjauhi kabirah, tidak mungkin kabirahnya dimaafkan. Wong dijauhi kok. Dia tidak ada kabirah kan. Maknanya muqabilul kabirah apa? Saghirah. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil akan aku maafkan. Hadza takriban dhahir. Dan tidak ada yang khilaf di sini bahwasanya ijtinabul kabair mu'addin ila takfiris saghair. Masalahnya qat'an atau dhannan. Ba'dul Mu'tazilah wa jumhuril muhadditsin wal fuqaha cakapnya apa namanya? Qat'an. Aywa. Wa dhahabat a'immatul kalami ila anna dhalikal hukm dhanniyun yaqwa minhu ar-raja'. Aywa. Maknanya ghufranul saghair bijtinabil kabair dhanni walaysa qat'i. Cuma rojaknya itu kuat, yaqwa minhur roja. Kenapa? Tamasukan bi anna law qata'na limujtanibil kabair bi takfiri saghairihi bil ijtinab lakanat lahu fi hukmil mubah. Ayo, kenapa Suf? Tengok ya, tengok mutakallimun. Kalau kita mengatakan bahwasanya sudahlah, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, semua dosa kecilmu akan aku maafkan. Ini bisa menjadi dosa kecil menjadi apa namanya? Mubah. Menjadi mubah. Kenapa? Karena akan dimaafkan karena menjauhi dosa besar. Buatlah dosa kecil. Tidak ada masalah. Jangan buat dosa-dosa besar. Wadah ya. Kenapa? Karena kalau Anda menjauhi dosa besar, dosa kecil akan dimaafkan. Maka dosa kecil macam menjadi apa namanya? Mubah. Dan ini tidak boleh, akan menjadi naqdun li urus syariah, yakni akhirnya nanti perkara-perkara yang haram menjadi halal. Wa hal hadza lazim? Macam mana Ustaz Fauzan?
Hal hadza lazim, yakni kaunu bijtinabil kabair soroti saghair mubahan. Tak lazim. Kenapa tak lazim? Tughfar ya Syekh. Tughfar. Tak apa, buatlah gibah dosa kecil. Tapi jangan gibah Rasul ya. Ada orang gibah Rasul, gibah malaikat, jangan gibah ulama, tak boleh. Tak payahlah. Gibah ulama tak boleh. Gibah ahlul ilm tak boleh. Gibah sya'airuddin tidak boleh. Karena itu bukan gibah biasa. Kalau gibah Ainuddin, gibah Fauzan, gibah Fauzul, dosa kecil, tidak ada masalah. Gibah istri. Fauzul nak cakap mubah, super sunnah Habib. Tak, ada ghairul lazim. Kenapa? Karena Sof tengok, nukafir. At-takfir diampuni, yalzam minhu ad-dzunub. Berbeza dengan mubah. Mubah itu tidak akan diampuni. Karena mubah itu tidak. Aywa. Karena itu hadza ghairul lazim. Sof tengok. Lakanat lahu fi hukmil mubah alladhi yaqta'u bi annahu la tiba'ata fihi. Yakni kalau memang dengan ijtinabul kabair diampuni saghair menjadi mubah, hadza laysa bilazim. Dan mubah la tiba'ata fihi. La tiba'ah maknanya tidak ada hisabnya, tidak ada ekornya. Anda kalau berbuat biasanya ada ekornya di hari kiamat. Seolah-olah anda berbuat dosa sekarang, tak ada masalah, nanti ekornya hari kiamat. Kalau anda berbuat mubah, ada ekornya hari kiamat? Tak ada, dia mubah, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Hadza huwa maknanya tiba'ah. Biasanya kan tabi'ah. Tabi'ah itu adalah hukukul adamiyin. La tabi'ata fihi ay hukukul adamu ta'alluq bi hukukil adamiyin. Wa dzalika naqdun li urus syariah. Fi'lan kalau saghair menjadi mubah, ya tidak ada agama nanti akhirnya. Majoriti dosa adalah apa namanya? Saghair semua, ghibah boleh. Tengok-tengok auratnya perempuan juga boleh. Wah, ini kan berbahaya ini semuanya nanti. Ayo. Wa fihi nadhar. Fi'lan wa fihi nadhar. Yani min haitsu talazum baina ghufran wa qaunul saghair apa namanya? Mubah. Ayo. Wa ajabu an tamassukil awwalaini bi bukan awwalina. Karena di sini kan awalin siapa? Jama'atun Mu'tazilah, jama'atun minal fuqaha wal muhadditsin. A'immatul kalam menjawab istidlalnya mereka itu daripada ayat intajtanibu kaba'irama tunhauna anhu. Oke. Anda kan mengatakan bahwasanya ghufran qat'i. Saya mengatakan ghufran dhonni. Bagaimana Anda menjawab ayat intajtanibu kaba'irama tunhauna anhu? Ayo. Wa ajabu an tamassukil awwalin bi anna al-kabirata fil ayah mahmulatun 'ala al-kufr. Anal kabir di sini bukan dosa besar, tapi khosun bil kufur. Jadi ayat ini bukan dalil terhadap kalau Anda menjauhi dosa besar, dosa kecil akan dimaafkan. Bukan itu maknanya. Tapi apa? Kalau Anda menjauhi kufur, semua dosamu akan dimaafkan. Macam mana kalau Anda kafir, Anda masuk Islam, semua dosamu ketika Anda lakukan dalam masa Anda masih kafir, semuanya akan di aywa. Al-Islam yajubu ma qablahu. Sahulala. Hadza huwa. Mutakalimun yaqul anna hadhil ayah, maknanya semacam itu. Maknanya kalau Anda dulu kafir, kemudian Anda masuk Islam, 60 tahun Anda kafir, semua dosa mulai E sampai Z sudah Anda lakukan, Anda masuk Islam, semua dosa yang dilakukan ketika Anda masih kafir, semuanya apa namanya? Diampuni semua. Jadi hadza laisa dalil ala ijtinabul kabair yaghfiru saghair. Aywa. Litlaqiha fiha wal fardu 'inda al-itlaq yuhmal 'ala al-kamil. Oke, kenapa kok Anda mengatakan kabair maknanya kufur? Karena ini kan mutlak kan, kabair. Dia bukan mu'arraf. Dia apa namanya? Mutlak. Dan ini nakirah fi siyaqil subut, laisa fi siyaqin nafi. Maknanya ini adalah mutlak. Makna mutlak fardun mutlak wal mutlak, sesuatu yang mutlak yuhmalu ala fardil kamil. Apa? Dosa paling besar yang paling sempurna. Apa? Kafir, kufuran kan? Dosa besar. Dosa kan banyak. Dosa yang paling sempurna apa? Wala sempurna fauqahu ma fi illah kufur billah. Maknanya kabair kalau kamu menjauhi dosa yang paling sempurna yaitu kufur
bi an amantum wa aslamtum nukaffir ankum Sayyi'atikum. sayyi'atikum. Ayo. Ay in ijtanabtum al-kufra bi an amantum kaffarna ankum sayyi'atikum allati salafta zamanahu. Tak ada, adalah salafat zamanuhu. Fahuwa kaqaulihi ta'ala kul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lakum ma qad salaf. Dan ini seperti makna ayat yang lain semacam ini, yakni katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka beriman, kami maafkan apa yang sudah lampau. Al-Islam yajubu ma qablahu. Ayo. Warudda Bi anna al-kufra kabiratun wahidah. kufur itu hanya satu. Kenapa kok dikatakan kabair? Yang benar intajtanibu kabiratan. Kalau memang maknanya kufur. Fayu'akhir hadzal faham ityanul kabirah bisigotil jamu. Maknanya ini bukan kufur. Ayo. Wa qad jumi'a al-kabairu fil ayah fadalla ala iradati anwa'i dzunub wa ujiba bi anna al-jam'a fil ayah manzurun fihi li ta'addudi anwa'il Antum kufr. tatakallamun ma'al mutakallimin ya Syekh. Anta kira anta sudah tutup pintu, mereka tak boleh lepas kah? Tetap boleh lepas mereka. Loh, memang kufur adalah satu, wa huwa al-jahlu billah. Akan tetapi jalannya banyak. Anwa'il kufur. Yahudi kufur, Nasrani kufur, Majusi kufur, Murugen sana itu Kufur. ada anwa'ul kufur semua kan? Ada anwa'ul kufur. Ayo. Li ta'addudi anwa'il kufri min tawahhud wa tanassur wa tamajjus walau qulna bi annahu millatun wahidah min haitsul hukm. Ayo, walaupun kita katakan kufur hukumnya satu, yakni kufur itu satu daripada aspek hukumnya. Au li ta'addudi afradihi al-qa'imati. Walaupun hukumnya satu tapi macamnya banyak. Au li ta'addudi afradihil qa'imah bi afradil mukallafin. Atau daripada aspek banyaknya kufur itu, daripada macam-macam kufur yang ada di dalam orang-orang daripada mukallafin, karena kufurnya fulan bukan kufurnya alan. Idza arafta hadza Ta'arafta hadza arafta suluha kalamin nadmi lil madhhabain. Kalau Anda tahu ini, maknanya kalamnya Nadim ini, Sof tengok, wa bijtinabi lil kabair tughfaru shaghairun. Jazman atau dhannan. Soluhun lil madhhabain. Ayo. Lakinnahu fi madhhabil fuqaha wal muhadditsin adhhar. Akan tetapi di dalam madhabul fuqaha wal muhadditsin adhhar. Ayo. Wa huwa fi ma bainal qaum min madhhabil mutakallimin ashhar. Wa huwa fima bainal qaum, yakni fima bainal qaum fi madzabil di dalam beberapa kelompok lebih masyhur madzhabul mutakallimin. Walaupun dalalatun nadam ala madzabil muhadditsin aqwa, tapi lebih masyhur madzhabnya mutakallimin. Wa bihi qata al-Qurtubi fi syarhi Muslim wa fi'lan, yakni huwa, kalau kita nak tengok bahwasanya semua itu dzon karena tidak ada illiyah, wallahu a'lam. Wa bima taqarrara ulima annahu la khilafa bainan nas fi tarattubi at-takfir 'ala al-ijtima'. So, dari sini kita tahu bahwasanya tidak ada khilaf, bahwasanya ijtinabul kabair yukafirus shaghair, akan tetapi khilafnya qat'iyatut takfir atau dhanniyah. Pas qultu wa yadharu li anna mabnal qaulaini jawazul iqab 'ala shaghirah wa imtina'uhu wal haq jawazuhu. Fa'lan, yakni apakah boleh Allah mengadab seseorang karena berbuat dosa kecil. Wal haq jawazuhu. Wallahu a'lam. Yakfi. Apalagi? Ada lagi, wa qala al-Hudzaq innal a'mala shalihah tukaffiru shaghair ma lam yusir 'alaiha. Ma lam yusir 'alaiha. Fi'lan, yakni a'malu shalihah ini akan menghilangkan dosa kecil kalau dia itu tidak konsisten dan komitmen melakukan dosa kecil. Kalau dia komitmen, maka amal sholihah tidak akan berguna untuk menghilangkan dosa kecil. Malam yusir 'alaiha sawaun ijtanabal kabair aula wal a'mal as-sholihah la tukaffiru syai'an minal kabair. Amal sholihah tidak menghilangkan sedikit pun daripada perkara-perkara yang kabirah. Wa kadzalika minal mukaffirati shaghair al-masaib. Masaibul muslimin. Kalau Anda sakit atau apa, semuanya adalah tukaffirus shaghirah. Wajal wudu yukaffiru. Dan datang daripada beberapa sunnah bahwasanya wudu yukaffirus
sogoir. Apa hadis yang mengatakan wudu yukafirus sogoir? Ada ikra. Fafil hadis an Utsman. Fafil hadis aidan man tawadda. La yasbiku ahadun al wudu. La yusbihu ahadun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ada huwa, tidak ada isbagul wudu itu apa? Menyempurnakan wudu. Isbagul wudu menyempurnakan wudu dalam keadaan dia itu makarih. Makarih itu keadaan-keadaan yang susah, macam dingin sangat. Itu isbagul wudu, di situ apa namanya hukumnya? Sunnah. Ayo, wa fil hadis. Fil hadis aidan man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu yakni bisu'in ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya nafsu yani. Langsung fa in qila idza kaffara al-wudu'u, aywa. Idza kaffara al-wudu'u lam yajid as-sawm. Jadi idza kaffara al-wudu'u as-saghaira, aywa. Lam yajid as-sawmu ma yukaffiruhu wa hakadha. Ya, dikatakan kan bahwasanya sebelumnya itu wa asal musannif bidzalika ila annahu la yanhasiru takfiru saghair fi ijtinabil kaba'ir balil wudu yukaffiruha aidan wa kadzalika shalawatul khams wa kadzalika shaum ramadan wa kadzalika al-hajjul mabrur. Yani wajal wudu itu adalah isyarah bahwasanya amal sholihah, beberapa amal sholihah itu juga menghapuskan dosa kecil. Oke, kalau seumpamanya dosa kecil Anda itu sudah tidak ada, tapi Anda tetap wudu, atau dosa kecil Anda sudah dihilangkan dengan wudu. Lah terus apa gunanya puasa, sholat? Itu kan juga yukafiru sogoir juga. Lah kalau tidak ada sogoir sama sekali, dia tak ada guna dong. Sholat dan puasa dan hajjul mabrur. Apa jawabannya? Ujiba bi anna ad-dunuba kal amrad wa ta'at kal adawiyah. Fa kama anna ada beberapa ajwibah wa huwa ahsanul ajwibah, yakni bahwasanya dosa dan pahala itu dia itu semacam obat. Ustaz Fauzan, dia semacam obat. Maknanya ada beberapa dosa kecil yang hanya bisa diampuni dengan wudu. Ada beberapa dosa kecil yang hanya bisa diampuni dengan puasa, dengan sholat. Wahakadha huwa maknanya, karena dosa macam seperti sakit. Amal sholihah sama seperti obat. Tidak semua obat bisa untuk semua sakit. Beberapa obat khas untuk penyakit yang khas. Ayo. Fakama anna likulli naw'in min anwa'il amrad naw'an min anwa'il adwiyah la yanfa'u fihi ghairuh. Kadzalika at-ta'atu ma'a dzunub. Wa yadullu lahu hadithu inna min ad-dunubi dhunuban la yukaffiruha shaumun wala salatun wala jihad wa inna ma yukaffiruha as-sa'yu 'ala al-'ayal. Ada daripada beberapa dosa itu yang tidak bisa untuk diampuni dengan puasa, sholat ataupun jihad. Akan tetapi diampuni dengan menanggung dan menafkahi apa yang menjadi kewajibanmu. Kadang-kala orang itu kan keluarganya ditinggal, tak diberi nafkah. Masya Allah, sholatnya 1000 rakaat. Macam mana? Apakah sholatnya juga orang-orang itu berlebihan juga? Fulan sholat 1000 rakaat, tapi dia menyia-nyiakan istrinya, tak guna sholatnya. Tak ada kena-mengena dengan itu. Tetap mendapat pahala sholat, juga mendapat dosa menyia-nyiakan istri. Tak ada kena. Tengok tak sekentak macam itu Anda. Ini percuma dia sholat, percuma dia belajar. Kalau dia kurang ajar terhadap orang tua, apa kena-mengena? Tak ada kena-mengena. Dosa besar, uququl walidain. Akan tetapi belajar tetap mendapat pahala. Saya cakap pada orang itu, dosa dan pahala tidak ada kena-mengena. Maknanya dia itu boleh jalan bersama-sama, boleh Anda dosa saja, tak buat pahala, itu mungkin macam orang kafir. Ada juga orang itu pahala saja, tidak berbuat dosa. Hadza aqtab wal autad wal abdal auliyaul muqarrabin. Orang-orang macam kita, ya maksiat, ya ya maksiat, ya taat. Biasa semacam itu. Anda kalau tengok di orang-orang, saya tak tahu di Malaysia macam mana. Saya tengok kawan-kawan saya itu hadir maulid dengan girlfriend-nya. Hadir maulid tapi dengan girlfriend, dengan pacarnya. Kenapa ya Habib? Biar berkah. Yukafiru maulid. Anta. Kadangkala orang yang buat maulid itu tahu bahwasanya maulidnya datang banyak di situ ahli maksiat.
Apakah kita cakap, udah takyah buat maulid? Duh, jangan. Tetap Anda buat maulid. Daripada orang ini nanti maksiat, datang konser musik, better datang konser apa namanya? Better datang apa namanya? Maulid. Mungkin ini sedikit provokatif, tapi saya kira semacam itulah. Yakni dia berbuat maksiat tapi juga ada pahalanya. Daripada di konser musik, maksiat plus maksiat, lebih baik di sini maksiat juga ada pahalanya. Narju an yukaffirahu. Mungkin walala. Mungkin sufada nadurun ba'id jiddan. Saya pun beberapa kali saya tanya kepada para ulama, kenapa macam ini? Mereka diam. Saya pikir lagi, memang betul Sufi. Tengok Imam Ghazali mengatakan ketika ada orang itu berzina. Dalam kisah Fiqh I'tiqad, masih ingat Anda? Orang berzina ini. Perempuannya pakai nikob. Perempuannya nak buka nikob. Laki-lakinya jangan. Anta bukan apa namanya? Mahram. Anta bukan mahram. Imam Ghazali cakap, hada udrun barid. Jawab Imam Ghazali, tidak ada kena mengena hak dengan batil, dengan barid wa adamul barid ya nih. Karena ketika Anda berzina, ada banyak dosa-dosa yang Anda lakukan, di antaranya tengok aurat, sentuh wanita, di antaranya apa namanya, yang bukan mahramnya, kemudian berzina. Jadi, kalau Anda berbuat dosa besar, biasanya ada dosa-dosa kecil lainnya yang Anda lakukan bersamaan dengan dosa-dosa besar. Tapi kalau Anda hanya melakukan dosa besar, ini tidak Anda lakukan, tidak ada masalah, bukan maknanya Anda melakukan dosa besar plus sudah sekalian apa namanya dosa kecilnya juga Anda lakukan. Kalau Anda buat dosa, tak ya buat pahala, tak ada kena mengena semacam itu. Kalau memang Anda berbuat dosa, buatlah apa namanya pahala. Bahkan Rasul mengatakan, wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Buat dosa, kalau kalian buat dosa, langsung buat pahala. Mungkin habis pacaran hadir maulid tamhuha. Wallah, ini bukan fatwa saya ini. Ini dalilnya orang-orang apa namanya pacaran. Saya tidak ngomong pacaran halal ya. Haram. Sebelum menikah hukumnya haram. Dan tidak boleh, kalau bisa jangan pacaran. Kalau bisa ya. Kalau bisa jangan pacaran dan hadirlah maulid. Itu yang paling afdal. Tapi subhanallah, manusia tidak bisa lepas daripada apa namanya? Tidak bisa lepas daripada dosa. Ini out of the record ya, jangan di-cut kemudian di apa namanya? Disebar. Tapi subhanallah, anta pikir apa yang saya katakan? Wa satara fihi naul wajah ya. Nih, saya paham, saya semacam itu ya nih. Karena mutakalimin mengatakan dua perkara yang berbeda tidak ada kena mengena. Dosa besar bukan dosa kecil. Ketika dia berbeda tidak ada kena mengena. Maknanya Anda bisa dosa besar saja, tidak dosa kecil, ataupun apa namanya sebaliknya, ataupun bisa dua-duanya. Pahala dan dosa juga dua perkara yang berbeda, dan kedua-duanya tidak ada kena mengena. Maknanya tidak mesti ada ini, bisa tidak ada dua-duanya. Contohnya Anda melakukan perkara yang mubah, atau ada dua-duanya, ya macam tadi itu orang hadir majelis taklim bersama pacarnya. Kenapa? Biar pacarnya apa namanya berkah. Ada satu kemarin Habib, ada yang upload Rifki Ali terus katanya, ada orang tanya, Habib, judi online hukumnya apa? Haram. Oh, saya pakai gambarnya Habib dalam akun judi online saya. Kenapa? Biar berkah. Kayak macam mana? Biar berkah. Tetap tidak akan menjadi apa namanya mubah. Tetap itu hukumnya apa namanya haram. Biar berkah, tak akan berkah. Karena perkara yang apa namanya perkara yang haram. Mungkin karena dia tengok apa namanya orang ulama-ulama, semoga diberi oleh Allah apa namanya hidayah. Semoga diberi oleh Allah hidayah. Habibnya ketawa-ketawa aja. Ketawa. Tak menjadi apa namanya haram. Hal-hal semacam ini kena Anda fikir, biar kita tak menjadi apa namanya terlampau ekstrim, terlampau apa namanya ekstrim. Oh, kalau Anda tak boleh macam ini, tak ya sholat lah. Kenapa? Apa kena mengena ya ini? Apa kena mengena? Kalau engkau tak anu dengan istri, tak ya sholat. Kalau engkau tak baik dengan istri, tak ya pergi ke masjid. Apa kena mengena? Pergi ke masjid sesuatu, tak baik lagi sesuatu yang lain. Kalau Anda marah-marah dengan anak, tak ya mengajar. Loh, apa kena mengena? Tak ada apa namanya kena mengena. Hal-hal semacam ini kena fikir, kena fikir, benar-benar kena fikir. Wa huwa mabni ala aslin kalamin amik ya. Bahwasanya dua perkara yang berbeda-beda tidak ada talazum satu sama lain. Wallahu a'lam. Wa hadza kulluhu fid dunub. Aywa.
وهذا كله في الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى. Dan ini semuanya adalah di dalam dosa yang hukukillah. Adapun hukukil adami tidak bisa. Hukukil adami kok di dunia, Ustaz? Di dunia, oh saya mendolimi Fauzan, saya kena minta maaf. Saya mencuri uangnya Fauzan di atas taubat. Semuanya itu saya kena mengembalikan madzalim. Pada hari kiamat juga tidak bisa. Juga tidak bisa. Pada hari kiamat amal solihah saya tidak akan mengampuni dosa karena saya mendolimi Fauzan. Karena itu Syafi'iyah itu mengatakan hukukullah mabniun alal musamahah wa hukukul adami mabniun alal musyahah. Yakni hukukullah itu Allah itu Ghafurur Rahim. Sufa ada orang tanya kepada saya, Habib, Allah kan Ghafurur Rahim, Habib. Bolehkah saya bertaubat dengan niat saya buat dosa lagi? Karena innallaha Ghafurur Rahim. Saya berbuat semacam itu karena saya tahu bahwasanya innallaha Wallah, saya ditanya 2-3 yang lalu itu. Innallaha Ghafurur Rahim. Saya bilang tidak boleh semacam itu, Ustaz. Kenapa? Karena di antara syaratnya bertaubat adamul ini al-azm ala adamil out. Anda berniat untuk tidak kembali lagi, benar-benar menyesal tidak kembali lagi. Setelah itu Anda terjerumus lagi, tobat lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal saya bertobat, astagfirullahaladzim, tapi di hatinya nanti pukul 7 maksiat lagi lah. Sekarang astagfirullahaladzim, Anda mendapat pahala daripada berzikir astagfirullahaladzim, mendapat pahala. Cuma dosa tidak akan diampuni. Kenapa? Karena SOP-nya taubat masih tidak cukup. Selama SOP-nya tidak cukup, dia dikatakan itu adalah taubat. Macam orang sholat tidak wudhu, ya tidak dikatakan dia itu sholat. Memang semacam itu. Wih, macam itu Habib ya. Memang macam itu. Seronok sangat nanti. Tapi kan innallaha Ghafurur Rahim. Iya, juga ada ayat innallaha syadidul iqab. Orang-orang itu pelik, karena itu dengan orang awam jelaskan semuanya. Kalau Anda mengajar mubtadiin, ini kan sedikit-sedikit menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, ini masih menengah tapi yang ke bawah. Saya tidak perlu terlampau banyak menjelaskan mabadi karena sudah saya jelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau di kelas yang pertama, kelas level pertama atau kelas level persiapan, la butubayin kulla lafdin kulla maknan. Kenapa? Karena orang-orang yang mendengarkan akan bisa yatawaham. Mereka tuh mempunyai auham, Ustaz, auham. Karena itu beberapa orang itu Anda akan tengok di kampus-kampus itu banyak orang itu sudah 4 tahun di kampus, tapi masih banyak perkara-perkara dia tidak paham. Anta tuh asir hada, dan saya ini orang-orang kampus, saya tahu. Kenapa? Ya karena semacam itu. Ketika sem pertama gurunya menjelaskan, belum sempat menjelaskan karena waktunya sikit dan muridnya malas, akhirnya sem pertama itu selesai, masuk sem kedua, murid itu masih ada auham yang masih belum jelas, ditambahi auham yang dia dapat di sem kedua. Auham ini mutarokibah, terus bayangkan auham ini tata rokab terus sampai ke sem keempat. Auham ini intakolat minal hal ilal malakah. Sorot dia mempunyai malakatul auham. Sorot malakah. Betul, betul kata. Antasatan ziuhu soab jidan ya. Soab jidan. Karena itu Allah dalam dalam mengajar mengajar kampus. Dalam segala hal, ketika ada beberapa dosen yang Masya Allah, ketika tengok budak-budak kampus, mulai dia nak mengajar, dia bingung. Alamak, ini budak ini mempunyai banyak sekali kurang. Lughahnya dia tak punya, fikihnya dia tak punya, mantiknya dia tak punya. Akhirnya dosen itu nak mulai dari manapun dia pening. Saya tak tahu nak mulai dari mana. Ini saya diberi subjek, saya kena mengajar, tapi saya tak tahu nak mulai dari mana untuk memahamkan student ini. Sedangkan waktu saya sangat terbatas. Akhirnya guru juga buat apa yang dia mampu, tapi tetap namanya manusia pasti ada pasti ada kurangnya. Wa yakunu fi dhihni talib mazala ba'dul auham takharraj, bukan degree syariah, degree auham. Ya fa'lan hadza huwa. Tengok budak-budak kampus banyak semacam itu.
auham. Dia kira dia paham, hanya istiskal. Coba jelaskan, tidak bisa. Dikira critical thinking itu anta tastashkil, anta tubayin, sumatarudu alal iskal. Bukan hanya apa? Istiskal. Karena iskal, kalau orang-orang fuqaha itu al-iskal layarudul mangkul, katanya layarudul mangkul. Tetap iskal Anda tidak menjadikan yang mu'tamad itu ghairu mu'tamad. Anda mesti tahu apa itu mu'tamad, summa tafham, summa tarudu alal iskalat at-tari'ah, ala apa namanya? Alal mu'tamad. Hadza huwa kaifiyatu dirasah as-sahihah. Wallahu a'lam. Jayyid. Naktafi di dalam masalah ijtinabul kabair was-shaghair. Naqra al-baitul li ba'dahu. Apa itu? Wal yaumil akhir tsumma haulil mauqifi haqqun fa khaffif rahim ya rahimu wasifi. Yani kemudian di antara perkara-perkara yang ghaibiyat adalah apa? Yaumil akhir. Yaumil akhir ini dikatakan juga hari kiamat. Dia mempunyai 300 nama. Ada namanya Al-Haqqah. Apa lagi? Tomah, Waqiah. Ada sekitar 300 nama. Kenapa kok kiamat itu mempunyai 300 nama? Imam Ghazali mengatakan bahwasanya laisal maksud min taktsiril asma wal alqab untuk hari kiamat itu fi kathrati asma'il kiamah balil gharad tambihu ulil albab fatahta kulismin min asma'il kiamah sirrun. Setiap daripada nama-nama kiamat itu sir. Maknanya di dalam hari kiamat itu akan banyak sekali ahwal. Lah, setiap daripada ahwal itu akan yukhad minhu apa namanya? Isim. Agar orang-orang ulil albab yang pandai saja, kalau orang-orang bodoh semacam kita mungkin apa namanya? La yatanabbah. Tapi orang-orang yang pandai akan yatanabbah. Oh, daripada nama ini maknanya di hari kiamat ada perkara ini. Dari nama ini ada makna ini. Wahakadha yani. Dibilang fanabbaha bil asma ala tadzakuri ma'aniha. Maka syari' mengingatkan dengan banyaknya nama itu, dengan banyak sekali perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Wal yaumil akhir bukan maknanya akhir hari, tidak ada hari lagi, maknanya huwa mutasilun bi akhiri ayyamid dunya. Dan sebagian mufassirin, saya tak tahu, mungkin kalau tak Imam Razi ya Ibn Ashur, Muhammad Thahir Ibn Ashur mengatakan bahwasanya yaumul akhir ya dulu ala anal qiyamah waqa'at naharon wa laysa lailan. Kiamat terjadi pada siang hari, bukan malam hari. Ufeklan ya. Kalau siang hari semua tidur, tiba-tiba lu sudah kiamat kan tak seronok kan. Tapi kalau siang hari semuanya tahu. Semua sedang kerja, sedang kegiatan, tiba-tiba hari kiamat. Jadi ketika kiamat banyak yang masih bangun. Semuanya tengok kiamat. Nah, kalau malam hari semuanya tidur, tak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah mati. Lu kok saya sudah mati? Ada apa? Kan tak seronok kan? Seronok. Ini bukan film horor ini hari kiamat. Karena pada waktu apa namanya? Siang hari. Saya tak tahu. Saya pernah baca ini ketika saya mengajar di Restu. Cuma saya lupa ini daripada Tahrir wa Tanwir atau daripada Mafatihul Ghaib, saya lupa ya. Jahit. Tsumma haulil mauqifi. Haul maknal haul ma yanalun nas fihi minasyada'id litulil mauqif. Yakni makna haul perkara-perkara yang dahsyat. Yakni apa yang terjadi pada manusia di dalam mauqif, tempat berdiri, tempat tunggu hisab satu persatu. Di situ karena panjangnya dan lamanya manusia akan berdiri dan tunggu di situ, akan banyak perkara-perkara yang terjadi. Summa haulil mauqifi haqqun. Hari kiamat hak dan haulil mauqif hak, perkara-perkara yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Setelah hari kiamat nanti akan memang benar-benar ada. Fakhaffif ya Rabb, fakhaffif ya Rabb. yakni ringankanlah ya Rabb kepada kami tak mampu untuk menanggung semua ini ya Rabb. Ya Rahimu wasifi. Ya Rahim, suf kata-kata Rahim maknanya al-mun'im bini ambil akhirah. Wa hadha huwa maqalahu siapa namanya? Syarhul Imam Sanusi dalam Syarhul Asmaul Husna. Karena perkara-perkara ini masalah akhirat, karena itu bukan ya Rahmanu wasifi, tapi apa? Ya Rahimu wasifi, karena ada kompatibel antara doanya dan nama yang
disebut. Dan Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan kalau Anda itu nak doa Anda mustajab, hendaklah nama yang Anda sebut dan apa yang Anda doakan itu sesuai. Ya Rahim maknanya al-mun'im bi ni'amil akhirah wa takhfifu ahwali yaumil qiyamah min ni'amil akhirah. Karena itu digunakan ya Rahimu was'ifi yani is'af maknanya musa'adah. Terus berapa sih lamanya mauqif itu? Ada yang cakap 50.000 tahun, 1.000 tahun, macam-macam ya. Para ulama mengatakan terpulang kepada amal perbuatannya. Kalau Anda itu mukmin ya sekejap, Anda itu orang kafir ya lama. Cakap ada beberapa masalah alamatus sa'ah, ada al-kubra as-sughra, hadza laisa min ilmil kalam ya. Anda kena percaya ada beberapa alamatul kubra lil kiamah, dan ada ilmu khas yang membahas masalah ini. Pada zaman ini orang Arab yang famous pasal itu rahimahullah Habib siapa namanya? Abu Bakar Al-Adni, dengan kitab beliau apa? Fikih Tahawulat. Kalau di sini siapa itu? Imran Hussein. Siapa namanya? Iya, Imran Hussein ya. Yang terkenal itu. Orang bule. Eskatologi di Malaysia itu. Imran Hussein di Malaysia. Setahu saya di Malaysia. Tapi di mana bidobet saya tidak tahu. Pernah beberapa kali hadir di Sungai Pencala. Imran Hussein sudah tua, dari Kosovo atau mana itu, orang putih. Kelihatannya level internasional. Yang paling famous pada saat ini pasal eskatologi beliau. Terutama ketika adanya corona itu, kan haji sempat dilarang kan. Beliau cakap, tak ya haji, tunggu saja, kumpulkan uang, kejap lagi akan mulai tasalsul hari kiamat. Yani beliau mempunyai mempunyai arok, dan banyak sekali ulama-ulama itu menerka daripada ahadits wasunnah tentang bila hari kiamat. Anda tahu Syekh Umar Bahrok, seorang daripada Sewun. Bahrok, alim sekali, sampai dikatakan beliau itu Bahrun bila Qaf. Namanya Bahrok, benar itu? Bahrun bila Qaf. Yakni bukan Bahr, tapi Bahrun. Beliau mengatakan daripada ahadits atau apa gitu, dari Hisabul Jumal atau apa, kiamat 1000 tahun setelah Nabi wafat. Wagolat. Sekarang 1.500 tahun, hampir 1.400 tahun lebih, masih belum terjadi hari kiamat. Adi jiddan ya Syekh, adi jiddan. Yakni ulama-ulama salah pasal ini tidak ada masalah. Wa hadza laysa min usuluddin. Nabi pun ditanya, mata sa'ah? Masailu anha bi'a'lam mal mas'ul anha bi'a'lamu minas sa'il. Tidak ada yang tahu. Cuma ada yang menerka-nerka. Tidak ada masalah. Better masalah hari kiamat kita tak cakap. Kita sebagai seorang muslim hanya wajib untuk meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada dan akan terjadi bila wallahu a'lam. Wawajibun akhdul ibadi suhufa kaba minal qur'ani nasan urifa. Wawajibun akhdul ibadi suhufa kada minal qur'ani nasan urifa. Begitu pula wajib hamba itu suhuful a'mal. Ada yang mengatakan sahifahnya itu 1, ada yang mengatakan itu 2. Tapi ayat-ayat tentang suhuf banyak sekali. Dan saya tak kira ada yang mengingkari masalah suhuf. Ma'akas rotil ayat al-waridah fi sya'nil suhuf. Cuma mungkin ada khilaf itu dalam jumlahnya saja. Ada yang mengatakan setiap orang itu mempunyai 1 sahifah. Ada lagi yang mengatakan setiap orang itu 2 sahifatul sayyi'ah dan sahifah hasanah. Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi saya tak kira itu daripada usuluddin. Yang penting dalam usuluddin itu Anda nanti pada hari kiamat akan menerima kitab yang akan Anda baca, agar Anda tidak mengingkari setelah Anda menerima sahifah, Anda akan dihisab. Anda akan dihisab. Setelah Anda dihisab, Anda akan ditimbang. Semuanya itu untuk apa? Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir tidak perlu semacam itu.
Karena kan Allah kan maha mengetahui kan. Maknanya Allah juga tidak mungkin bohong dan Allah itu maha mengetahui. Terus apa guna suhuf itu kalau seamanya Allah nak masukkan fulan ke neraka? Dia tidak akan bisa komplain. Kenapa? Karena aku ini tidak pernah berbohong. Tapi kan tidak bisa semacam itu juga. Kalau kita nak tengok daripada sifatun ilahiyah ya, hal semacam itu tidak ada masalah. Bahkan kalau orang ini ahli taat, Allah masukkan dia ke neraka, problemnya apa? Cuma mungkin mukhalafatul wa'ad saja. Cuma ketika tidak ada janji, kan perkara ini kan tidak ada masalah kan. Cuma Allah berjanji bahwasanya yang berbuat taat masuk surga, yang berbuat maksiat masuk neraka. Oke. Dan Allah itu tidak pernah berbohong, tidak mustahil kadzib, dan Allah itu ya'lamu kulla syai'. Dua perkara ini sebenarnya sudah mulzimun bagi ibad untuk dia komplain, untuk dia tidak bisa komplain terhadap apa yang diputuskan oleh Allah pada hari kiamat. Di atas itu untuk mubalaghatan fi iqamatil hujjah. Apa mubalaghah itu? Berlebih-lebih, istilahnya menambahi untuk iqamatul hujjah ini. Sekiranya manusia memang sudah tidak akan bisa untuk komplain dan berkelit lagi, Allah memberi yang namanya sohifah dan ditanya, engkau buat ini hari ini? Iya. Engkau buat ini? Iya. Dan tidak ada yang yang salah. Ini benar atau malaikatku yang salah? Tidak, ini benar. Ini benar atau aku salah? Semuanya digitukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya macam mana? Hanya Allah yang tahu. Cuma nanti itu akan ada, yaitu yang namanya apa? Hisab. Wal hisab apa? Tauqifun nas ala a'malihim ba'da akhdihimus suhuf. Lah, sebenarnya itu saja sudah cukup. Di atas itu masih Allah apa? Menimbang lagi. Untuk apa? Untuk apa? Ya untuk mubalaghah fi iqamatil hujjah. Karena itu beberapa madhab seperti Mu'tazilah wal Maturidiyah, wazan itu laisa hakikatan wa innama huwa kinayah anil adl. Bahkan Mu'tazilah mengatakan al-wazan ini tidak perlu, abas. Fa'lan abas li'anna Allah ya'lamu kulla syai'. Ahli sunnah mengatakan, pertama, kita tidak boleh mengatakan itu abas atau tidak abas. Karena abas itu maknanya kan ada dua makna. Tidak ada faedah atau fi'il mabni ala ghairu ilm. Kita mengatakan Allah mengetahui apa yang dia perbuat. Bahwa hakim wa tanazzulan ala madhab Mu'tazilah, wazan ini ada faedahnya. Apa itu? Mubalaghatan fi idharil hujjah alannas, bahwasanya memang apapun yang akan diputuskan oleh Allah semuanya terbina atas perbuatan Anda ketika masih di dunia. Hadza huwa wa wajibun akhdul ibadi suhufa kama minal qur'ani nasson urifa, seperti yang diketahui daripada nusus yang ada di dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali nusus-nusus pasal akhdus suhuf. Dan dikatakan di sini orang pertama yang ambil kitab daripada tangan kanannya adalah Umar ibn Khattab, dan setelahnya adalah Abu Salamah, Abdullah ibn Abdul Asad, dan awwalu man ya'khuduhu bishimalihi akhuhul Aswad bin Abdil Asad. Kenapa? Karena dia provokator perang Badar. Jadi perang Badar itu hampir tak terjadi. Tiba-tiba Aswad bin Abdul Asad ini, jangan, kita mesti perang, sebab dia provok, semuanya ikut terprovokasi untuk berperang. Dikatakan nanti ketika kitab itu diberikan kepada Aswad bin Abdul Aswad ini, bin Abdul Asad ini, dia ambil dengan tangan kanannya, oleh malaikat diambil tangan kanannya, di yakla'uhu wa yakhla'uhu, dipatahkan tangannya. Akhirnya dia terpaksa untuk ambil daripada tangan kiri. Aywa. Wa mithlu hadha, aywa. Mithlu hadha al-wazn wal mizan fatuzanu al-kutubu aw al-a'yanu.
Dan wa mithlu hadza dan wa mithlu hadza madza? Wa mithlu hadza ay akhdul ibadi suhufa al-waznu wal mizanu, yakni bahwasanya setiap daripada amal perbuatan itu mempunyai berat. Selama dia itu mempunyai berat, maka dia itu bisa untuk apa namanya? Ditimbang. Dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mizan itu abas, tidak ada yang namanya itu mizan. Dan pas ketika kita belajar mazhabnya apa namanya, ketika belajar Syarhun Nasafiyah pun, Syekh Said mengatakan ini adalah pendapatnya Mu'tazilah. Kemudian ada satu orang, la ya Syekh, Maturidiyah pun mengatakan bahwasanya al-wazn wal mizan kinayatun anil adalah. Ayo, fatuzanul kutbu awil ayanu, yang ditimbang immal kutub, yakni kitab yang ditulis itu akan ditimbang. Jadi ada kitab sayyiat wa kitab apa namanya hasanah, dia akan ditimbang. Awil ayanu, atau ayanul amal, wa hadza alal qaul bitajasumil apa namanya amal, bahwasanya amal itu akan ditimbang. Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin akan ditimbang. Kenapa? Karena amal perbuatan ini arad, dan arad layuzan. Loh iya, memang aradnya layuzan, akan tetapi arad itu dijadikan jisim. Hadza huwa makna tajasumil amal, yaitu karena perbuatan Anda itu arad yattasil fik. Lah, nanti arad itu akan diambil oleh Allah, diletakkan di jisim yang lain atau dirubah menjadi jisim. Hal hadza mustahil, hadza qalbul a'yan ya Habib, qalbul haqiqah. Hadza laisa qalbul haqiqah wa innama qalbul a'yan. Qalbul a'yan tidak ada masalah, yang tidak boleh adalah qalbul haqaiq. Qalbul haqiqah itu ja'lul mustahil wajiban wal wajib mustahil, itu namanya qalbul haqaiq. Akan tetapi qalbu syai'il mungkin ila mungkinin akhar tidak ada masalah. Tongkat jadi ular saja tidak ada masalah. Kenapa kok amal jadi daripada arad menjadi jisim? Tidak boleh. Mustahilnya di mana? Alaisa hadza perkara yang mungkin daripada mungkin ke perkara yang mungkin. Awalan hadza laisa apa namanya? Laisa daripada qalbul haqaiq. Suf, tengok di sini. Katanya Syarhun Nasafiyah sikit ya. Wal waznu yawma idzinil haqq wal mizan ibaratun amma yu'rafu bihi maqadirul a'mal. Dibilang mizan adalah sebuah ibarat yang diketahui dengannya maqadirul a'mal. Wal aqlu qasirun an idraki kaifiyatihi. Bagaimana mizan itu? Ya tidak ada yang tahu. Apakah akal bisa menerka-nerka bagaimana bentuknya mizan? Oh, macam lambangnya UMNO. Apakah semacam itu? Tak bisa semacam itu. Oh, macam yang ada di mall-mall. Bisa semacam itu? Tak bisa. Akal hanya tahu bahwasanya akan ada yang namanya mizan. Wa angkarahul Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mengingkarinya. Li'annal a'mal a'radun. Karena amal itu a'rad, fi'lan. Amal itu a'rad karena pukulan anta. A'rad. Bagaimana yuzan pukulan itu? Wa in amkana i'adatuha, yakni al-a'mal a'rad. Walaupun bisa dikembalikan alal qalbi i'adati nafsil a'rad, lam yumkin waznuha. Tidak bisa untuk ditimbang. Kenapa? Li'annal a'rad tidak bisa untuk ditimbang. Li'annahu la yakunu liwahdihi, labu dengan jisim. Kalau dengan jisimnya, akhirnya yang ditimbang bukan amal murni, tapi dengan jisim. Falaisa huwa waznul a'mal, bal a'mal ma'al jisim. Wali annaha, di atas itu maklumatun lillah fa waznuha abas. Karena semua amal perbuatan itu sudah diketahui oleh Allah. Untuk apa ditimbang lagi? Abas. Apa jawabannya Tiftazani? Wal jawab annahu qad warada fil hadits anna katbal a'mal anna kutubal a'mal hiyallati tuzan fala iskal. Yakni yang ditimbang bukan amalnya tapi kutubnya. Kalau kutub tidak ada masalah kan? Maknanya kan Anda kan cakap tidak bisa ditimbang karena amal itu arad. Oke, yang ditimbang bukan amalnya tapi kutubnya, suhufnya. Wa ala takdiri taslimi kauni af'alillahi mu'allalah bil agrad, yakni ala takdiri kauni af'alillah mu'allalah bil agrad. Wa ma'a hadza nahnu la nusallim suh. Nahnu ahli sunnah af'alullah laisa mu'allalah bil agrad walakinnahu bil hikmah. Apa itu hikmah? Al hikmah huwa
qaunu fi'lillah mabniyan alal ilm. Allah mengetahui apa yang dia perbuat. Ada faedahnya untuk Anda atau tidak ada faedahnya. Hadza huwa maknal hikmah. La'alla fil wazn, yakni tanazulan ala madzabil mu'tazilah, la'alla fil wazn hikmatan la nattali 'alaiha. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Wa ada muttila'ina alal hikmah la yujibul abath. Kita tidak tahu ada hikmahnya. Tidak tahu ada hikmahnya belum tentu. Tidak ada. Adamul ilm laisa ilmu bil adam, belum tentu. Kan abath itu kan kalau al ilm bi adamil hikmah. Sedangkan adamul ilm bil hikmah laisa maknahu abath. Laisa maknahu abath. Aywa. Fatuzanul qutbu awil ayanu. So, di sini yang di akhir wala yaridu anna fi dzalika qalbul haqa'iq wa huwa mumtani li anna, yakni kan atau kalau di yang dituzan itu ayannya, yakni nafsul a'mal alladhi tuzan. Baca saja entah yang wa dhahaba ba'dhum ila annal mawzun وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال وتصور الأعمال الصالحة بصورة هذا, yakni kan ada yang cakap bahwa jumhur ahli sunnah yang ditimbang itu adalah apa namanya kitabnya. Tapi ada qaulun qawi katanya Syekh Said, wallahu a'lam, Syekh Said ka'annahu fi katsir minad durus yamil ila hadzal qaul, yakni bahwasanya yang yuzan itu nafsul a'mal. Maka fatusawwarul a'mal as-salihah bi suratin hasanatin nuraniyah summa tutrahu fi kaffatin nur. Amalnya itu dibuat bentuk seperti cahaya, ditimbang di kafah, atau kafah yang ini loh. Apa namanya ini? Side ini. Dacing itu semua tuh. Kayak di UMNO ada yang sini, ada yang sini kan. Nah yang sini namanya itu apa? Kaki itu ininya. Kaki. Hah? Kati. Oh, Masya Allah, kati namanya. Di kati yang sebelah kanan. Wahyal yumna al mu'addah lil hasanat fatathqulu bi fadlillah. Maka akan apa namanya? Berat bi fadlillah. Bukan berat karena dia itu berat, yakni antara adas itu dan berat, alaqohnya apa namanya? Adiyah. Alaqohnya adiyah. Tathqul bi fadlillah. Wa tusawwarul a'mal as-sayyi'ah bi suratin qabihatin dzulmaniyah summa tutrahu fi kaffatin dzulmah wa hiya shimal al mu'addah lis sayyi'at. Yang amal perbuatan buruk diletak di sebelah kiri dengan kegelapan. Maka fatahkul bi'adlillah, bukan bifadlillah, tapi apa namanya? Bi'adlillah. Ayo. Wa hadha fil mu'min wa amal kafiru fatakhifu hasanatuhu wa tadkhulu sayyi'atuhu bi'adlillah. So wa hiya shimal al mu'addah li sayyi'at fatakhifu, untuk orang mukmin yang kiri itu akan menjadi ringan. Wa hadha fil mu'min, adapun fi kafir fatakhifu hasanatuhu wa tadkhulu sayyi'atuhu bi'adlillah. Wala yaridu anna fi dzalika qalbul haqa'iq, dan tidak bisa bahwasanya ini dirubah amal menjadi dzulmaniyah wa nuraniyah qalbul haqa'iq. Kenapa itu bukan qalbul haqa'iq? Li anna imtina'a qalbil haqa'iq mukhtassun bi aqsamil hukmil aqli. So hadza fi ghayatil ahamiyah. Di headline hadza huwa makna qalbul haqa'iq. Ja'lul mumkin mustahilan wal mustahil wajiban wa hakadha, yani. Adapun afrodnya tidak ada masalah. Yakni afrodul mungkin ke mungkin yang lain. Loh, kalau afrodul mustahil ke mustahil yang lain tidak bisa. Karena mustahil tidak mungkin wujudu. Tidak mungkin wujudu aslan. Bagaimana tuklab ila mustahilin akhar yakunu mustahil mungkinan wa fi ainihi qalbul mustahil la mustahilin akhar qalbul haqa'iq juga itu. Ini Habib ini banyak yang cakap ini istilah-istilah falsafah. Wallahi hada mush falsafah. Anta li ghabaika la tafham hada. Aywa. Wa man kilabul ma'na jirman fala yamtani'. Aywa, inkilabul makna jirman fala yamtani'. Hadza huwa ma'na tajasumil a'mal. Ay yuklab al a'mal allati hiyal a'rab ila jisim. Summa tuzanul jisim wa hadza huwa ma'na tajasumil a'mal. Hal hadza mustahil? La hadza laisa mustahilan aslan. Terus ada yang mengatakan tajasumil a'mal itu yakhluqullah ajsaman ala adaditil kal a'mal min ghairi qalbin lah, yakni amal tetap ada tapi digantikan dengan apa namanya jisim-jisim yang mewakili amal-amal tersebut, yang ditimbang wakilnya bukan amalnya. Pas
Wakila qad yuzanu syaksun nafsu. Bukan amalan tak atas diri yang ditimbang, Ustaz. Karena di dalam diri anta juga ada amal perbuatan. Li anna al amal huwa kasbun wujudi. Ketika Anda beramal, amal itu ada pada diri Anda, berdosa ada pada diri Anda. Maka dalam diri Anda ada dosa dan pahala, dan Anda yang akan ditimbang. Ayo. Lihat di Ibn Mas'ud, rijluhu fil mizan athqalu min jabali Uhud. So, Ibn Mas'ud dikatakan bahasanya kakinya lebih berat daripada Jabalul Uhud. Wa faedatul wazn, apa faedatul wazn? Ja'luhu alamatan li ahli sa'adah wa syaqawah wa ta'riful ibad malahum, yakni tanda bagi orang yang sa'id wa syaqi. Sa'id adalah yang masuk neraka, masuk surga, syaqi yang masuk neraka. Dan untuk memberitahu ibad apa yang mereka dapatkan, wa ma alaihi minal khairi wa syarr wa iqamatul hujjah, yang paling penting. Wa iqamatul hujjah bal mubalaghatun fi iqamatil hujjah. Naktafi ilahuna Ustaz Fauzul, insyaallah. Naktafi ilahuna, insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke sirat. Wah, insyaallah nanti kita di dalam bait yang selanjutnya wal arsh kita akan baca risalahnya, kitabnya Syekh Said. Syekh Said mempunyai risalatul arsh, tidak dipublikasikan. Cuma Syekh Said selalu mengatakan bahwasanya khulasohnya beliau tulis di Syarh Kabir Al-Tahawiyah. Tadi saya cek ada sekitar 20 page, dan fi ghayatil ahamiyah karena menjelaskan apa itu arsh dan faedahnya arsh, dan sedikit pasal istiwa dan bagaimana Wahabi memahami arsh dan kursi. Insyaallah di pertengahan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.